Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu materi baru, ya. Di mana materi ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita, di mana kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup, itu diciptakan untuk saling membutuhkan. Contohnya adalah Pak Guru membutuhkan kalian sebagai murid-murid. Supaya apa? Supaya Pak Guru juga bisa mengajar. Kalian juga butuh Pak Guru. Karena dengan adanya Pak Guru, kalian bisa belajar dan menjadi pintar. Begitu juga kita membutuhkan makhluk hidup yang lain. Nah, di sini apakah ada yang punya binatang peliharaan? Ya, tadi kamu binatang apa di rumah? Kucing. Nah, kita butuh kucing karena di rumah kemungkinan besar ada tikus. Sehingga kalau kita pelihara kucing, maka kucing itu yang akan mengejar atau memakan tikus. Jadi rumah kita aman dan bebas dari tikus. Nah, itu yang disebut dengan hubungan. Yuk, tangannya kita seperti ini. Hubungan. Sama-sama ucapkan hubungan. Ya, itu disebut simbioisme. Ya, jadi sebuah hubungan antar makhluk dengan yang lain. Ya, itu disebut simbioisme. Rupanya sebuah hubungan makhluk hidup itu ada bermacam-macam. Ada 3 yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama adalah simu. Nah, Pak Guru sudah singkatkan buat kita sekalian. Namanya adalah simu. Adalah simbioisme mutualisme. Artinya apa? Yaitu sebuah hubungan. Ikutin gerakannya. Sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya adalah ini. Ini ada makhluk hidup, bunga juga adalah tanaman dan juga disebut dengan makhluk hidup. Ini pohon tanaman bunga ya. Nah, tanaman bunga ini bunganya bisa bermekar karena ada satu hubungan, yaitu dengan makhluk hidup yang lainnya, yaitu kupu-kupu. Ya, betul. Dengan adanya kupu-kupu, maka bunga ini bisa bermekaran dengan cantik dan indah. Bisa mekar. Kenapa? Karena kupu-kupu ini selain makan dari bunga, dia juga memindahkan serbuk bunga ini ke bunga yang lain. Supaya apa? Supaya bunga ini bermekaran dengan indah. Jadi simbioisme mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua disebut simko, ya, simbioisme komensalisme. Simbioisme komensalisme. Untuk gampangnya mengingatnya adalah gini, hubungan yang menguntungkan tapi tidak ada yang dirugikan. Hubungan yang menguntungkan tapi tidak ada yang dirugikan. Contohnya adalah binatang ini. Ini adalah binatang hiu. Hiu ini binatang besar apa kecil? Besar. Dia karena binatang besar, makanannya juga banyak. Karena makanannya banyak, ketika dia makan itu banyak sisanya. Lalu ada binatang-binatang kecil yang nempel, ya, namanya ikan romura nih. Ikan romura ini nempel ke hiu ini untuk cari makanan, sisa-sisa daripada makanan hiu. Jadi hiunya tidak dirugikan dan romuranya ini diuntungkan. Kenapa? Karena ini disebut dengan hubungan simbioisme komensalisme, ya, hubungan
yang menguntungkan tapi tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga adalah simpa. Simpa ya adalah simbioisme paratisme ya. Jadi sebuah hubungan yang satu diuntungkan tapi yang satu dirugikan. Yuk sama-sama gerakannya. Simpa. Hubungan yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Nah, contohnya adalah ini. Kalian pasti pernah mengalami. Nah, di rumah ada nyamuk? Ada. Pernah digigit nyamuk? Pernah. Kalau digigit nyamuk jadi apa? Gatal. Ya, kita digigit nyamuk jadi gatal, jadi berwarna merah, ada yang jadi bentol. Bahkan kalau nyamuknya jenis malaria, kita bisa kena sakit malaria. Kalau jenisnya demam berdarah, kita bisa sakit demam berdarah. Jadi nyamuknya yang diuntungkan, kita yang dirugikan. Nyamuk untung kenapa? Karena dia dapat makanan dari tubuh kita, yaitu darah. Darah kita disedot oleh nyamuk. Kita dirugikan, nyamuk diuntungkan. Itu disebut dengan hubungan simpa, simbioisme parasitem. Ya, jadi hubungan yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Mengerti? Oke, pintar. Nah, untuk menutup materi kita, Pak Guru coba kita ingat kembali. Simbioisme adalah hubungan satu dengan yang lain. Ada 3 jenis hubungan. Yang pertama adalah simbioisme mutualisme, ya, hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah simbioisme komensalisme, hubungan yang saling menguntungkan, yang lain tidak dirugikan. Dan yang ketiga adalah simpa, simbioisme parasitem. Ya, jadi hubungan yang satu diuntungkan tapi yang lain dirugikan. Oke, demikianlah materi dari Pak Guru. Selamat siang. Dadah.